Itu prerogatif Pak Prabowo, jadi kita jangan berandai-andai. Pemerintah yang terpilih nanti akan menyusun kabinetnya, dan saya yakin insya Allah hubungan dengan Pondok Pesantren Nurul Haramain ini akan terus berkesinambungan. Ya, salah satu politisi nasional yang mesti kita cermati adalah Pak Sandiaga Uno, Menteri Parekraf atau Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mantan Wakil Gubernur DKI itu memang punya target politik yang tinggi. Turun dalam berbagai ajang kontestasi, bergabung dengan beda partai, namun di pemilu kemarin nampaknya ada kekeliruan. Ya. Apakah Pak Sandi masih akan bertahan di politik nasional atau tak diajak lagi itu untuk ngurus negara? Sebenarnya secara langsung Menparekraf tak punya salah dengan Pak Prabowo. Hanya dikarenakan kembali mengincar kursi wakil presiden, Sandi kemudian memilih berganti partai. Sebab dirinya tahu bila bertahan tetap di Gerindra, peluangnya mendampingi capres jelas tertutup. Gitu. Makanya satu-satunya jalan menyeberang ke P3. Tetapi harapan berkontribusi di pemilu dan pileg tak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jangankan mendampingi seorang capres, anak pengusaha perempuan Min Uno ini, Bu Min ya, justru tidak mampu mempertahankan P3 untuk tetap berada di Senayan. Ini sejarah kelam bagi partai berlambang Ka'bah tersebut. Ini pertama kalinya loh P3 itu tidak mampu mengantarkan kadernya menjadi wakil rakyat. Artinya keberadaan seseorang pengusaha besar tidak selalu berdampak positif pada sebuah partai. Kini nama Sandiaga akan bertahan di jagat politik Indonesia bergantung pada Prabowo. Yang mau bagaimanapun mesti kita tunggu. Hingga detik ini, meski tidak mengusung Prabowo Gibran, kita tidak melihat ada persoalan krusial yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Sandi. Problemnya, masihkah ada peluang, ada kesempatan, atau kursi menteri yang ada nanti salah satunya diberikan ke petinggi P3? Dengan tidak mengirim kader sebagai wakil rakyat, otomatis tidak ada ketakutan, enggak ada beban perlawanan dari P3. Nah, inilah yang kemudian makin menutup peluang bila Pak Sandi akan tetap mendapatkan kursi di menteri. Makanya dirinya gampang, tidak berani menyatakan apapun, apakah yakin tetap bertahan atau terbuang di politik yang akan datang. Pak Sandi ini sejatinya seorang pengusaha dan bukan politisi tulen. Nyemplung di politik ya karena memang diajak dan ditawari oleh Pak Prabowo. Selama berada di Gerindra, kontribusi Pak Sandi juga nggak sedikit atau sebentar. Berhasil memenangkan Pilkada DKI waktu pasangan sama Pak Anies. Kalah Pilpres 2019 dengan selisih tidak begitu besar. Dan Pak Prabowo bukan karakter orang yang mudah lupa jasa. Maksudnya gini, jika ada orang mengecewakannya, terutama saat butuh, maka orang itu akan sulit kembali. Nah, posisi Pak Sandi itu beda. Sempat beberapa kali mendampingi Pak Prabowo ketika terdesak di politik. Di Pilpres 2019, sebenarnya kan belum 2 tahun jadi wakil gubernur, tapi dia bersedia mundur demi mendampingi ketua umum. Itu bukan hal sepele, tidak sederhana. Bertarung di ajang yang lebih besar, padahal sudah memegang jabatan Wagub DKI loh. Ditambah di Pilkada DKI, dirinya mengeluarkan uang miliaran dan tidak kembali. Hal-hal macam begini menjadi perhatian tersendiri. Disinilah secara substantif pariwisata Indonesia selama dipegang Pak Sandi tidak buruk banget kok. Ada banyak titik wisata baru yang memang jadi andalan wisata nasional. Misalnya tuh Danau Toba, Labuan Bajo,
Mandalika, dan masih banyak lagi. Ini menandakan ya tidak gagal juga sebenarnya Pak Sandi membangun pariwisata. Termasuk sektor industri kreatif Indonesia ini terus berkembang. Termasuk berbagai platform bikinan anak negeri. Tidak mudah disaing produk luar. Hanya saja, sekarang yang tertinggal banyak event seni, musik dalam negeri, Pak, yang jauh berkurang. Yang pasti hubungan atau komunikasi politik antara Sandiaga dengan berbagai elit parpol lain tidak cukup dekat. Tergantung bagaimana Menparekraf memanfaatkan jabatannya di pemerintahan untuk bisa melobi, menjaga komunikasi, maka bertahan bukan hal mustahil. Hanya pergerakan pribadi tentu lebih terbatas. Sebab posisi di P3 yang ditempati Pak Sandi, yakni Dewan Pakar, posisi itu bukan posisi sembarangan. Dia tidak bisa bebas bermanuver. Untungnya belum lama ini PLT Ketua Umum P3 menyatakan masih mempertimbangkan apakah segera merapat pada koalisi Indonesia Maju apa memilih oposisi. Pilihan yang tersedia ya hanya merapat membersamai Prabowo Gibran. Memilih oposisi akan makin menjauhkan P3 nanti, membenahi partainya serta mengembalikan kejayaan mereka. Sayangnya di saat partai hijau lumut itu terdegradasi, kita tidak melihat ada gebrakan yang berani. Padahal Sandi itu punya potensi besar untuk jadi politisi yang lumayan diperhitungkan. Bagaimana bisa tahun 2017 dia meminjami Pak Anies untuk maju pilkada 90 miliar. Dan uang itu tidak dikembalikan karena menang Pilgub DKI. 2019 Pak Sandi maju sendiri jadi cawapres, udah berapa ratus miliar, bahkan triliun tuh duitnya, menguap gitu aja. Jangan dikira kader simpatisan, malah rakyat jelata tidak ngerti yang beginian. Catatannya, kalau kalah ya konsisten, enggak justru malah bergabung dengan yang menang. Tidak mudah, namun disitulah letak rakyat melihat konsistensi Pak Sandiaga. Dan yang enggak merapat ke pemerintah bukan hanya Pak Sandi kok, banyak yang lainnya kok. Ya termasuk Pak Anies, Prof Mahfud, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, Bu Sri Mulyani, wes temennya puluhan toh, oke toh tenan. Sebagai mantan anak buah di Gerindra, Pak Menparekraf pasti paham betul cara berpikir dan bekerjanya Pak Prabowo. Justru ini kesempatan besar bagi dirinya menegaskan batas demarkasi, pilihan yang tidak mudah, namun mesti segera diputuskan. Politisi Indonesia mesti diajari untuk kuat dalam menetapkan pilihan. Ora gojak gajek, nggak tetek dalam pengambilan keputusan. Kenapa sih nggak kukuh bersikap? Takut salah, takut kalah, takut nggak tersangkut. Ya itu pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya, kalah dan menang biasa. Apalagi sebagai seorang pebisnis, Pak Sandi udah teruji dengan baik bila di bidang bisnis siap ambil risiko. Masa di politik nggak berani ambil risiko? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.